Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, baru memberikan materi selanjutnya dari mata kuliah Elektronika Instrumentasi Kendali. Materi kita pada hari ini adalah tentang Kalman filter, khususnya Kalman filter yang berfungsi untuk aplikasi Kalman filter untuk mengurangi noise sensor pada sensor. Jadi Kalman filter akan kita fokuskan untuk mengurangi noise pada suatu sensor. Tepatnya adalah mengurangi noise pada data keluaran sensor. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang Kalman filter secara lebih lanjut, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Bahwa Kalman filter adalah algoritma yang banyak dipakai untuk penapisan noise serta untuk memperkirakan state system. Jadi, fitur utama dari Kalman filter itu adalah digunakan sebagai penapisan noise dan digunakan untuk memperkirakan state system. Nah, state system di sini adalah gampangnya suatu variabel yang diperkirakan atau diestimasi. Jadi suatu variabel yang tidak diketahui nilainya kemudian diestimasi dengan menggunakan Kalman filter. Sebenarnya Kalman filter ini bukan suatu filter seperti LPF, kemudian HPF atau BPF yang memfilter berdasarkan pada frekuensi. Jadi sebenarnya Kalman filter ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai tertentu, suatu variabel tertentu. Nah, hasil keluaran dari Kalman filter ini seolah-olah dia itu seperti memfilter atau menghilangkan noise dari data inputan dari Kalman filter tersebut. Jadi, ketika dibandingkan antara data input sebelum dan setelah Kalman filter, itu terlihat seperti dia itu menghilangkan noise si Kalman filternya. Sebenarnya tidak memfilter tapi dia mengestimasi. Nah, Kalman filter ini diusulkan oleh R.E. Rudolf E. Kalman pada tahun 1960. Jadi algoritma ini sudah lama. Jadi kira-kira sudah 60 tahun yang lalu ditemukan dan sering dinamakan dengan algoritma least mean square estimator. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, beberapa aplikasi dari Kalman filter diantaranya adalah untuk sistem manajemen baterai, kemudian ada yang namanya image processing, lalu juga untuk tracking objek. Lalu Kalman filter juga banyak digunakan pada aplikasi robotika. Nah, selanjutnya aplikasinya adalah mengestimasi state variable. Lalu yang selanjutnya filter noise sensor atau mengurangi noise pada suatu sensor dengan menggunakan estimasi. Oke, bisa kita lihat pada grafik ini, grafik data sensor accelerometer. Jadi data sensor accelerometer itu dia sangat bernoise. Jadi sensor accelerometer ini biasanya digunakan untuk mengukur sudut 3 sumbu ya, X, Y, dan Z. Kemudian ini adalah data di salah satu sumbunya. Data accelerometer ini dibaca dengan menggunakan ADC, kemudian diplot grafiknya dengan menggunakan MATLAB. Nah, sensor ini dia berada pada posisi diam. Ketika posisi diam itu datanya kemudian dibaca, lalu diplot, kita bisa lihat pada grafik ini bahwa datanya sangat bernoise, tidak stabil. Jadi yang dinamakan dengan noise itu dia datanya tidak stabil. Seperti ini. Ini dinamakan dengan data yang bernoise. Nah, kalau data seperti ini diimplementasikan langsung ke robot tanpa diolah, maka gerakan robot akan kacau atau tidak jelas karena datanya juga bernoise. Nah, untuk mengurangi data yang bernoise ini, maka kita perlu yang namanya Kalman filter. Oke, seperti itu. Itu fungsi dari Kalman filter. Oke, kelebihan dari Kalman filter diantaranya adalah memiliki komputasi yang ringan, kemudian dia memerlukan memori yang hanya sedikit,
lalu dapat menangani noise dengan baik, kemudian memiliki fitur dapat mengestimasi state atau mengestimasi variabel. Yang selanjutnya adalah dapat bekerja pada semua frekuensi. Nah, bedanya kalau yang filter seperti LPF atau low pass filter, kemudian HPF atau high pass filter, itu hanya meloloskan pada frekuensi tertentu. Jadi filternya hanya pada frekuensi tertentu. Sementara kalau Kalman filter ini dapat mengestimasi pada semua frekuensi, tidak hanya pada frekuensi tertentu. Nah, wujud dari Kalman filter sendiri itu adalah suatu persamaan. Terdapat persamaan predik atau persamaan prediksi dan persamaan update atau untuk memperbarui. Jadi Kalman filter ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian prediksi, yang kedua adalah bagian update-nya atau bagian untuk memperbaruinya. Nah, pada bagian prediksi terdapat 2 buah persamaan, sementara pada bagian update terdapat 3 buah persamaan. Di sini yang perlu diketahui adalah variabel X itu adalah state-nya, kemudian K itu adalah nilai penguatannya. Lalu ada beberapa variabel yang nanti tidak kita gunakan pada aplikasi mengurangi noise pada sensor. Kemudian ada variabel QT sama RT, ini adalah variabel yang digunakan untuk menentukan hasil dari filternya itu seperti apa. Ini semacam variabel parameter yang kita masukkan nilainya. Kemudian juga ada data sensor. Nah, YT ini adalah data sensornya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa variabel-variabel yang tadi di persamaan tadi yang digunakan. Ada F, kemudian ada B, P, Q, H, K, R, kemudian ada waktu T juga. Nah, persamaan Kalman filter ini, jika kita ingin menggunakan persamaan Kalman filter pada aplikasi tertentu, itu tidak semua persamaan ini akan digunakan. Jadi perlu yang namanya modifikasi atau penyesuaian tergantung dari fungsi yang akan kita pergunakan. Nah, untuk aplikasi pengurang noise pada sensor, modifikasinya ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk modifikasi yang pertama pada persamaan pertama adalah menghilangkan bagian U-nya, jadi tidak ada inputnya. Kemudian nilai FT-nya diubah menjadi 1. Kemudian modifikasi pada bagian persamaan kedua adalah F sama dengan 1. Kemudian modifikasi pada persamaan 3, nilai H-nya sama dengan 1. Kemudian pada persamaan 4, nilai H-nya juga sama dengan 1. Lalu pada persamaan 5, nilai H-nya juga sama dengan 1. Sehingga ketika sudah dimodifikasi, persamaannya jauh menjadi lebih pendek, karena ada beberapa variabel yang nilainya adalah 1. Kemudian ada juga variabel yang tidak kita gunakan, seperti variabel U itu tidak kita gunakan karena tidak ada nilai sinyal kendalinya. Nah, ini adalah hasil modifikasi persamaan Kalman filter yang sudah disesuaikan dengan aplikasi untuk mengurangi noise pada sensor. Kemudian setelah kita memperoleh hasil modifikasi persamaan Kalman filter, kemudian kita tuliskan persamaan tersebut ke dalam program. Nah, di sini untuk mencobanya saya menggunakan program MATLAB terlebih dahulu. Ini adalah program yang berasal dari persamaan yang tadi. Kemudian setelah saya membuat program MATLAB-nya, saya membuat program di Arduino-nya. Ini adalah program di Arduino-nya. Persamaannya sama persis dengan yang hasil modifikasi yang tadi, tinggal disesuaikan saja. Kemudian ini adalah diagram block system dari aplikasi Kalman filter. Kita akan menggunakan Kalman filter ini untuk mengurangi noise sensor. Maka inputnya adalah data sensor di sini. Jadi ada data sensor, bisa lewat komunikasi ADC atau CSPI dan sejenisnya. Kemudian
data sensor ini akan masuk ke fungsi Kalman filter atau ke persamaan Kalman filter yang berada di dalam Arduino. Kemudian data tersebut akan diplot atau dikeluarkan di komputer, yaitu melalui MATLAB atau menggunakan serial plotter. Oke, kemudian kita akan ke hasil dari persamaan Kalman filter untuk mengurangi noise. Nah, jadi ada dua parameter utama yang harus kita tentukan untuk mengetahui hasil filternya, yaitu variabel R dan variabel Q. Nah, jadi ini ada dua variabel yang harus kita tentukan nilainya, yaitu yang Q, kemudian R. Ini adalah dua variabel yang nilainya kita tentukan sendiri, bisa 1, bisa 10, bisa 100, kemudian 1000, 0,1, 0,01. Biasanya memang kelipatan 10 agar lebih mudah. Kemudian juga ada data sensor. Data sensor adalah YT ini adalah data sensor. Kemudian hasil Kalman filter bisa dilihat pada grafik berikut. Kita coba dulu nilai R sama dengan 1 dan Q sama dengan 10. Pada grafik ini terdapat dua buah data, yaitu data garis merah adalah data Kalman filternya, hasil Kalman filter, kemudian data berwarna hijau adalah data random dari sensor. Jadi yang hijau ini diibaratkan dia data sensor, kemudian yang merah adalah hasil keluaran dari Kalman filter. Jadi yang data warna hijau ini itu masuk ke variabel Y-nya ini. Kemudian variabel hasil keluaran dari Kalman filter adalah variabel XT-nya ini. Oke, dengan nilai R sama dengan 1 dan Q sama dengan 10, hasil keluaran Kalman filter belum memfilter data sensor. Kemudian ketika diganti R sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, bisa kita lihat bahwa garis yang merah ini mulai terfilter. Jadi yang hijau adalah data sensor yang tidak stabil atau bernoise. Kemudian data tersebut masuk ke Kalman filter, kemudian keluarannya adalah garis berwarna merah ini. Bisa dilihat dengan R sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, mulai ada efek dari Kalman filternya. Kemudian kita lihat grafik yang selanjutnya. Dengan R sama dengan 1 dan Q sama dengan 0,01, mulai terlihat bahwa lebih terfilter dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini noise-nya sudah mulai berkurang separuh. Kemudian nilai R dan Q ini diganti lagi menjadi R sama dengan 10 dan Q sama dengan 0,1. Bisa dilihat grafik berwarna merah ini mulai semakin terfilter. Oke, kemudian grafik yang selanjutnya, nilai R sama dengan 100 dan Q sama dengan 0,1. Jadi jarak antara R dengan Q ini semakin lebar. Jaraknya sekitar 1000. 100 dibagi 0,1, 1000. Jaraknya 1000, dia efek filternya juga akan semakin besar. Bahkan ketika parameter R dan Q ini jaraknya terlalu jauh, maka akan membuat hasilnya malah tidak terfilter. Jadi hilang datanya. Nah, ini yang perlu perhatikan bahwa penentuan nilai R dan Q jaraknya itu tidak boleh terlalu besar. Kita lihat di sini di grafik yang bagian kedua ini, nilai yang baik jarak R dengan Q itu berada di kisaran 10 sampai 100. Nah, kemudian dari hasil MATLAB ini dicobakan ke program yang Arduino. Dengan R selisihnya adalah 100 dan 1000. Hasilnya adalah dapat dilihat pada grafik 1 dan grafik 2. Bisa kita lihat hasil implementasi pada Arduino. Grafik hijau adalah data sensor dan grafik merah adalah data hasil Kalman filter, keluaran dari Kalman filternya di aplikasi di Arduino. Bisa kita lihat datanya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan data asli dari sensor. Nah, ini adalah kemampuan dari Kalman filter untuk mengurangi noise pada suatu sensor.
Nah, sensor yang biasanya itu bernoise atau memiliki gangguan yang besar itu contohnya adalah accelerometer, kemudian ada gyro, lalu sensor yang lain mungkin sensor jarak yang datanya tidak stabil, kemudian bisa juga digunakan pada sensor cahaya dan berbagai jenis sensor lain yang datanya tidak stabil, sehingga nanti dengan menggunakan Kalman filter bisa membuat datanya jauh lebih stabil. Oke, demikian penjelasan tentang Kalman filter. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.